Selamat malam, kembali lagi dengan saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Saat ini saya bersama dengan Kang Ali Nurdin, Ketua DPC Peradi Bandung terpilih. Terpilih karena beliau belum dilantik walaupun SK yang sudah lama dinantikan baru saja diterima ya, Kang Ali. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang barusan tadi kita menyaksikan salah satu lagi hal yang rutin setahu saya yang selalu beliau lakukan adalah buka puasa bersama anak yatim. Ya kan, itu rutin Mas lakukan atau biasanya sih di kantor sendiri, dan ini bawa bendera Peradi ya. Dan semoga ini nanti bisa dilakukan sebelum sesudahnya ya. Tanpa membuang waktu banyak, kita masuk ke pokok pembahasan kenapa saya minta Kang Ali untuk podcast. Setelah melalui perjalanan panjang 6 bulan ya? Atau udah lupa? Ya? Udah lupa kapan menangnya gitu ya? Peradi Bandung kan baru menerima SK dari Ketua Umum Peradi Bapak Dr. Osto Hasibuan. Bagaimana perasaan? Perasaannya? Lupa? Biasa aja sih. Oh, biasa. Karena udah lupa ya? Ya karena memang dari waktunya cukup lumayan panjang. Dari setelah kemenangan Muscap 6 bulan lalu sampai diberikannya SK 2 minggu lalu itu teman-teman udah euforianya tuh udah turun ya? Menurun ya. Saya juga malah udah lupa saya bisa menang di Muscap itu. Tapi saya sih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Bang Oto. Mungkin karena memang menurut beberapa teman-teman di Bandung maupun di Jakarta ini katanya Muscap terpanas dan Muscap termahal. Jadi gesekannya terlampau kuat ya. Jadi mungkin kalau memang misalnya pada saat Muscap diserahkan SK mungkin akan terjadi konflik lagi dengan yang lain. Jadi beliau melihat situasi dan kondisi di lapangan bahwa masih ada gesekan, masih panas, sehingga SK-nya mungkin beliau tahan dulu. Nah, setelah ditahan, kita melakukan beberapa komunikasi, melakukan beberapa mediasi, mungkin 5-6 kali dijembatani oleh senior-senior yang ada di Bandung dan Jawa Barat untuk mencoba menyatukan kembali kota Bandung yang sudah pecah. Hampir pecah dan memang sudah pecah. Pecah. Jadi perlu waktu 6 bulan untuk bisa duduk satu meja, satu kursi, bisa ngopi sama-sama lagi, memang perlu waktu mungkin. Karena kita semua tahu di Peradi itu darah itu kental ya. Maksudnya darah dari mana dia lahir dan berasal itu sangat maksudnya kental. OA maksudnya? Oh iya. Darah itu kental. Jadi ada yang darah biru, ada yang darahnya merah banget, terus ada yang mungkin nanti ke kuning-kuningan, aku nggak tahu organisasi apa itu. Tapi itu Mas rasakan nggak sih hal itu di Peradi? Saya tahu dan saya juga merasakan, tapi ada banyak kesalahan persepsi orang. Yang disangka merah ternyata biru, yang disangka biru ternyata merah. Jujur aja, kalaupun memang ada merah dan biru, saya diusung oleh yang merah. Bukan dan, biru ya? Bukan. Tapi setelah saya terpilih menjadi ketua terpilih, saya sudah sampaikan bahwa di sini tidak ada merah, di sini tidak ada biru, di sini yang ada adalah Peradi. You mau komitmen bantu saya sebagai ketua, oke jalan. Kalau enggak, lu keluar aja. Itu aja sih. Dan sudah ditegaskan begitu ya? Sudah. Tapi sekarang itu masih terasa terkotak-kotakan itu. Tapi, apa yang akan? Tapi saya akan mencoba menyatukan. Kalaupun memang ada yang masih bersih keras di situ, pasti akan saya tinggal. Kan dalam setiap kegiatan, dalam setiap diskusi itu pemikirannya, visi misinya kan kelihatan tuh. Ya, lu ke kanan, lu ke kiri. Pasti saya akan ambil tindakan tegas. Karena Bandung juga itu dikenal dengan banyaknya senior advokat yang aliran keras. Ya kita bilang aliran keras ya karena dia pakemnya nggak bisa goyang deh. Kalau misalnya niat itu sudah bulat, salah. Mereka niat sudah kotak, udah nggak bisa digoyang lagi gitu ya Mas ya. Dan itu terasa ya Mas? Iya. Dan apa yang akan Mas lakukan untuk merangkul mereka? Saya pula-pula tidak tahu aja lah. Iya. Karena kalau setiap orang saya minta pendapat, setiap orang saya minta saran nggak selesai,
akan selesai. Saya berjalan dengan tim yang sudah ada, dengan visi misi yang saya punya. Kalau memang ada yang lain, ya kamu salah kendaraan, pasti akan saya tinggal. Pasti saya tinggal. Karena di luar dari pakem yang Iya, sudah betul. Mas terapkan Iya. dengan teman-teman ya. Mas, kita semua tahu kan perjuangan Kang Ali dan kawan-kawan di Pradi itu seperti apa, dan aliran keras yang tadi saya bilang itu kan untuk menundukkan mereka tuh mungkin perlu banyak perjuangan juga gitu, karena nggak mudah untuk membelokkan pemahaman mereka. Setelah dilantik nanti, karena kan SK udah ada nih, setelah dilantik nanti, apa yang Kang Ali dan teman-teman Pradi Bandung akan lakukan di awal masa tugas Kang Ali sebagai ketua Pradi? Saya punya banyak hutang, saya punya banyak janji pada saat saya berkampanye kemarin. Jadi yang saya fokuskan adalah saya akan membuat satu tim yang solid. Kedua, saya akan mencoba mengimplementasikan apa yang saya janjikan. Salah satunya adalah saya akan membuat virtual office di sini, sehingga nanti mungkin teman-teman yang muda yang secara finansial dan lain-lain memang tidak mumpuni, saya akan mencoba menjembatani supaya mereka juga pada saat melaksanakan profesi mereka sebagai advokat, PD-nya keluar gitu. Kan kalau misalnya zaman dulu saya kan modelnya cuma kartu nama doang, ya. Terus door to door. Nah mungkin nanti ketika nanti mereka sudah ada, saya sudah siapkan, mungkin nanti saya akan pilih kira-kira teman-teman mana nih yang bisa dibantu oleh Pradi Kota Bandung untuk memaksimalkan potensi yang dia punya gitu. Prasarananya kita akan siapkan. Dan berarti Mas akan membuka Pradi virtual office ini betul. Untuk saya akan sulap beberapa ruangan di sini dengan dana pribadi. Dana pribadi. Kan kalau ketua harus berani berkorban dong. Kalau nggak berani berkorban jangan jadi ketua ya. Itu kalau nggak berani berkorban jangan jadi ketua. Kang, kan Bandung menjadi role model selain ada 3 DPC lain yaitu Surabaya dan mungkin Medan. Ya, Bandung menjadi role model karena sistem yang sudah diterapkan dan itu sudah baik ya, sudah ini. Dan kepemimpinan sebelumnya pastinya sudah membuktikan bahwa organisasi advokat itu berjalan dengan baik. Nah, menurut Mas Ali, apa yang belum dicapai oleh kepemimpinan sebelumnya yang akan Mas Ali lakukan? Mengenai kepemimpinan yang sebelumnya sudah bagus ya, terutama dalam hal PKPA. Saya melihat bahwa ada universitas yang favorit di Bandung yang sudah diajak untuk bekerja sama, yaitu Pajajaran dan Parahyangan. Namun hal yang mungkin menurut saya kurang itu kemarin kurangnya pendidikan berkelanjutan. Jadi nanti mungkin setelah PKPA yang akan saya genjot ini, saya minta mungkin ke teman-teman dalam tahun ini bisa 7 atau sampai 10 kali untuk PKPA. Karena kita sudah tertinggal. Selama 6 bulan ini kita tidak ada kegiatan PKPA, jadi ada organisasi lain yang sudah PKPA duluan. Jadi kita tertinggal 6 bulan. Makanya saya pilih teman-teman yang mempunyai dedikasi tinggi, yang mempunyai pengalaman untuk segera melaksanakan PKPA. Dan pastinya bahan bakarnya aftur ya? Ya. Udah bukan Pertamax mungkin atau turbo, tapi aftur ya? Karena udah tertinggal 6 bulan. Udah tertinggal ya? Ya. Dan itu sudah sampai mana, Mas? Kita SK baru 2 minggu. Sampai hari ini kita sudah membuat flyer untuk dibagikan di medsos. Terus ada teman-teman saudara siapapun yang mempunyai anak-anak yang sudah ataupun baru lulus, ataupun teman-teman yang dari kepolisian, di kejaksaan yang mau masuk ke Purna Bakti, saya udah kasih informasi sih. Sehingga mereka bisa gabung di kita. Untuk magang? Untuk PKPA. Iya. Nah, nanti mungkin setelah PKPA, salah satu hal yang menurut saya kurang adalah kurangnya semacam seminar, kurangnya semacam talk show seperti lagi boomingnya apa nih, masalah apa nih. Terus kita nanti mungkin akan panggil beberapa narasumber yang bagus, yang mumpuni, sehingga teman-teman yang sudah dilantik tidak merasa ditinggalkan oleh organisasinya gitu.
Jadi itu kita akan gabung Mas terus. mau berbicara bahwa di Peradi Mas akan mendukung aktualisasi anggota. Iya, Iya. saya akan support semua lah untuk keperluan anggota. Termasuk PBH juga ya. PBH sudah ada, ya mungkin karena memang PBH adalah garda terdepan Peradi untuk Bersentuhan dengan dengan masyarakat. masyarakat, mungkin itu juga akan saya genjot juga. Kalau kita tahu sendiri di Peradi sekarang kan banyak pentolan pusbakum ya, Iya, pusbakum ya Kang Deden gitu kan, terus banyak sekali yang bisa. Kang Deden sekarang jadi wakil ketua 1. Wakil Wah, top Kang Deden. Wakil ketua 1. Iya. Bidang? Saya lupa bidangnya, tapi Oh. pokoknya garda terdepan Kang Deden. Karena yang support Dia saya soalnya- kemarin Kang Deden. Dia soalnya punya, kalau kita mungkin senapan angin, kalau dia basoka, jadi tus gitu langsung kena gitu. Terkait dengan dunia advokat, Mas, saat ini, apa regulasi menurut Mas? Apa ya regulasi yang harus di-upgrade atau ditambahkan atau diubah untuk profesi yang mulia ini agar menjadi harum kembali? Karena kita semua tahu bahwa sekarang ini advokat sudah terdegradasi dari segi etika dan moral. Itu nggak bisa ditafikan, dan saya mau tanya ke Mas Ali, apa yang akan Mas Ali lakukan untuk mengembalikan marwah advokat itu sendiri? Ya kalau kembali ke undang-undang, peraturan undang-undang, memang harusnya kembali ke undang-undang. Bahwa Peradi satu-satunya yang diakui. Single bar is a must. Betul. Karena memang tadi Mbak bilang degradasi, memang karena banyak sekali yang baru muncul, terus mungkin juga terlampau mudah menjadi advokat sehingga tidak terseleksi. Itu yang membuat profesi advokat ini ya kita harus pahami sama-sama ya, memang agak-agak menurun di mata masyarakat. Karena belakangan ini kan ada banyak teman-teman Mas yang ribut di medsos, terus ya menjadi bersirkus ria di media-media, itu juga menjadikan masyarakat untuk apa sih ini advokat kan gitu. Jadi untuk mengembalikan itu, selain yang tadi Mas bilang bahwa nanti ada melakukan aktualisasi di kantor ini, di gedung ini, terus apalagi Mas untuk menjangkau para anggota Mas yang jumlahnya ribuan itu? Ya itu salah satunya harus sering dilakukan seminar-seminar nasional sih. Ya untuk mengupgrade SDM-nya mereka. Karena kalau misalnya kita hanya berdiam diri terus tidak mengikuti undang-undang, perkembangan yang ada, udah pasti akan tertinggal. Pasti akan tertinggal. Karena jujur saja, saya tuh di Jakarta nih sekarang. Klien lebih pintar loh dari kita. Dia tinggal ada suatu permasalahan, dia tinggal buka TikTok. handphone dia pelajari, dia datang ke kita. Dia sudah mempersiapkan semuanya lewat handphone dia sendiri. Makanya kalau kita tidak upgrade keilmuan kita, udah pasti tertinggal. Ini pertanyaan yang klise, tapi banyak yang penasaran. Mas kan secara perform itu sudah mumpuni. Finansial nggak ada masalah, bahkan masih kurang. Nggak ada masalah, bahkan lebih, ya kan? Terus suka perhatiin banyak sekali orang, bantu orang paling cepet tangannya kan gitu, ringan tangan positif loh ya, bukan ringan tangan yang dan banyak lagi hal positif. Dan Mas kantornya di Jakarta. Intinya kalau sudah berkantor di Jakarta itu kan waktu padat apa. Banyak yang nanya, ngapain Mas? Misalnya gini, bahasa preman ya, udah kaya, masih muda, ganteng, terus ngapain ngurusin Peradi yang advokat kan paling susah diatur. Kita semua sepakat itu ya, advokat susah diatur, kecuali Kang Deden kan gitu, kalau dia gampang lah diatur. Advokat susah diatur. Nah, daripada ngurusin advokat, Mas kan bisa touring, seperti hobi kan, beliau hobinya motor gede ya, sampai ke Amerika, kemana itu ini apalagi nih yang Mas mau capai ini, untuk ngurusin para advokat? Ini mau jujur nih, ya. Dulu saya orang miskin, ya, jadi saya ngalamin bagaimana susahnya, bagaimana penderitaannya menjadi seorang advokat. Jadi ketika sekarang saya door to door Mas ya. Sekarang
pada saatnya saya udah bisa berbagi dengan yang lain, ya kenapa tidak. Jadi memang kalau ada yang bilang bahwa ada seseorang yang mau menggunakan organisasi untuk kepentingan dia, buat saya itu salah. Buat saya, Karena Mas udah nggak di situ lagi. menggunakan saya untuk organisasi, saya balik, Mas. Gitu. Dan Mas memilih itu untuk Iya. untuk legacy juga ya, bahwa Mas juga bisa dicontoh untuk para anggota yang muda-muda ini kan. Oh iya nih, ketua saya udah ganteng, baik, terus cepat Enggak, bantu. buat saya kan kebetulan saya bulan puasa nih, kan Muslim juga, alhamdulillah. Jadi menurut agama yang saya anut bahwa ketika kita menjadi yang terbaik adalah ketika kita bisa berguna untuk orang lain. Itu aja sih sebetulnya, simple aja. Nah, mau tanya sedikit yang melenceng dari dunia peradvokatan. Untuk menundukkan King of Rawamangun, kita ngerti kan, misalnya Pak Oto atau siapa, itu tipsnya apa tuh, Mas? Jarang loh beliau itu untuk yang bukan darah kental itu untuk menerima sebagai salah satu anaknya. Mari kita masuk rumah. Itu jarang. Itu Iya, gimana? Coba cerita. Salah satunya mungkin belajar ikhlas ya. Itu konsep kita sebagai manusia kan, kita punya rasa ikhlas tuh. Itu tinggal dibesarin aja ikhlasnya. Sabarnya juga dibesarin juga. Terus yang selanjutnya sih mungkin komunikasi tentu. Dalam komunikasi, dalam perdamaian misalnya. Perdamaian kan ketika kita mau berdamai, kan kita harus persiapkan alat-alat perang yang paling bagus, yang paling canggih. Karena orang tidak akan mau diajak damai kalau kita pun lemah. Itu aja sih. Tapi begitu Mas mengajak damai, itu apakah kan tidak ada rekonsiliasi tanpa harus mengajukan syarat? Saya mau rekonsiliasi with one condition kan, misalnya apa gitu. Itu Mas lakukan juga nggak? Ajuin syarat, lo mau Nggak ada sih. Enggak ya? Nggak ada syarat. Buka aja gitu ya. Dan Simpel aja sih sebetulnya. Simpel aja. Nggak usah dibikin pusing. Nggak usah dibikin pusing. Iya. Mau kemarin saya sudah dalam tahap yang ikhlas, mau dilantik alhamdulillah, mau nggak juga kehidupan saya juga masih berjalan. Kehidupannya bisa berjalan dan semakin baik gitu kan. Amin. Jadi Pradi ini adalah aktualisasi atau hal satu pencapaian Mas untuk profesi Mas menjadi seorang ketua organisasi. Ya, sedikitlah di situ. Oke. Ya. Mungkin ada putra-putri yang mau jadi advokat kayak papinya? Putri saya yang paling besar itu sudah 22 tahun. Tahun ini dia wisuda. Mau jadi advokat? Kelihatannya sih iya. Tapi ikutin dedinya ya jadi corporate lawyer lah ya, jangan ikutin omnya Kang Deden itu dia pidana terus jadi susah gitu. Yang membuat advokat susah diatur salah satunya adalah ngurusin para penjahat gitu kali ya. Mungkin juga. Karena kita semua tahu Kang Deden kan dulu pentolan Posbaskom. Posbakum. Mas, ini last question. Gedung Pradi Bandung adalah legacy yang harus Mas jaga. Karena tidak semua DPC yang punya gedung sendiri. Itu apa yang pesan Mas untuk para advokat muda yang akan Mas serahkan, ini loh legacy dari saya dan kalian teruskan, apa yang mau tidak mau harus diakui bahwa ini legacy dari pemimpin yang sebelumnya, walaupun memang belum selesai, jadi masih ada tanggung jawab yang harus saya penuhi, tapi saya yakin ini 5 tahun bisa lah ya, jangan 5 tahun ya, 2 tahun bisa lah ya. Sebetulnya bukan jangka waktu 2 tahun 3 tahun, tapi caranya mau gimana? Sejam juga bisa saya bereskan, cuman caranya nggak seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang lain, bahwa teman-teman yang baru masuk sebagai advokat muda, kita sudah punya wadah nih dari senior-senior kita. Ayolah kita manfaatkan, kita maksimalkan supaya gedung ini juga bisa bermanfaat buat anggota semua. Lagi sih. Dan itu Mas memang sengaja merekrut mesin tempur yang memang cepat ya kerjanya ya. Iya. Termasuk Bu Tita di situ kan ada terus. Iya, karena Bu Tita juga salah satu senior saya. Beliau alhamdulillah ketika saya minta bersedia menjadi Ibu Sekjen, dan beliau adalah salah satu motor untuk melakukan
kerjasama dengan Parahyangan, di mana kita akan mencoba untuk membuat program S2 advokat. S2 advokat. Ya. Waktu kalau nggak salah pernah ada yang lakukan di Jakarta, cuma Kalau nggak salah di UGM, tapi sudah tidak ada. Kalau nggak sudah salah. tidak ada ya, karena itu susah juga gitu. Dan semoga nanti di tangan Bu Tita berjalan lancar ya. Ya, amin. Dan beliau adalah roda atau Ya, mesin betul. penggerak ke dalam ya. Ya, Bu Sekjen sekarang. Apa pesan Mas untuk para advokat khususnya berada di Bandung di luar sana yang menantikan untuk bekerja bersama dengan ketua? Pesan saya terutama untuk para anggota, saya memohon tangan di bawah ketika nanti sudah dilantik. Saya memohon bantuannya, mohon supportnya, mohon doanya supaya saya bisa melaksanakan sebagai ketua DPC Kota Bandung, membawa banyak perubahan di Kota Bandung, yang mudah-mudahan perubahan ini akan kembali ke teman-teman semua menjadi lebih baik. Dan saya perlu penegasan dong bahwa di sini tidak ada darah kental ya, yang ada Pradi ya. Iya, yang ada Pradi. Nggak ada darah kental teman-teman, yang ada Nggak ada Pradi. merah, nggak ada putih, nggak ada biru. Merah campur putih jadi ungu kayaknya. Janganlah, jangan. Oh jangan ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ali Nurdin atas waktunya. Teman-teman, tidak ada darah kental di sini. Jadi yang ada di Pradi Bandung adalah Pradi is a must. Gitu ya. Ya. Single bar is a must. Iya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum.